Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan mahasiswa. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah Teknologi Pengolahan Pangan, di mana pada pertemuan yang ke-6 ini kita akan mendiskusikan tentang pembuatan produk minuman atau beverage. Pada pertemuan ini mahasiswa akan mempelajari jenis-jenis minuman ringan, kemudian proses pembuatan AMDK, proses pembuatan minuman berkarbonasi, dan bagaimana proses pembuatan ready to drink atau ready to serve di industri kecil. Berikut adalah subbab yang akan kita diskusikan. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk pada materi perkuliahan. Apa itu beverage? Beverage adalah cairan yang dapat diminum oleh manusia. Ada beberapa alasan konsumen mengkonsumsi minuman, tidak harus karena haus. Ada beberapa tipe minuman yang dikonsumsi oleh pembeli bukan karena haus, tetapi karena alasan lain. Untuk produk yang dikonsumsi karena tujuan utamanya menghilangkan haus, biasanya yang diminum adalah air minum dalam kemasan atau AMDK. Ada produk minuman yang diminum untuk memberikan efek segar karena suntuk atau lelah atau mengantuk. Contohnya adalah kopi. Kemudian ada minuman beralkohol yang mengandung alkohol dengan level tertentu. Kemudian ada minuman yang dikonsumsi dengan tujuan nilai kesehatan, misalnya susu atau jus buah. Dan ada minuman yang dikonsumsi karena efek menyegarkan, misalnya carbonated drink. Air yang dijual di pasaran bisa dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama adalah air destilasi, yaitu air murni yang dibuat dengan proses destilasi. Kemudian ada air mineral, yaitu air dalam kemasan yang mengandung mineral lebih dari 250 ppm. Kandungan mineral ini mirip dengan kandungan mineral yang ada pada air langsung dari sumber air. Kemudian ada air purifikasi, yaitu air dalam kemasan yang dibuat dengan proses destilasi, dilanjutkan dengan deionisasi atau diproses dengan metode reverse osmosis. Sedangkan minuman ringan atau soft drink diartikan sebagai minuman yang tidak mengandung alkohol, baik dia itu mengandung karbonasi ataupun tidak. Minuman ringan biasanya dicirikan dengan adanya pemanis atau pengasam dan atau flavor. Contoh dari minuman ringan adalah Coca-Cola, teh botol, kemudian minuman rasa buah, jus, dan seterusnya, termasuk minuman energi. Pengolahan air minum dalam kemasan secara umum disajikan pada diagram berikut. Saya jelaskan secara singkat diagramnya, nanti di slide berikutnya kita akan bahas satu persatu. Sumber air dari sumber air dipompa ke tangki penyimpanan, kemudian ditambahkan dengan klorin sebanyak 0,3 ppm. Dari tangki penyimpanan, air dialirkan ke penyaring pasir, kemudian lolos dari penyaring pasir masuk ke penyaring karbon, lanjut ke penyaring back filter, kemudian dilanjutkan dengan penyaringan menggunakan cartridge dengan luas pori 5 mikron, kemudian cartridge dengan luas pori 1 mikron. Langkah selanjutnya adalah diberikan sinar ultraviolet dan kemudian air masuk ke tangki penyimpanan akhir. Sebelum dikemas biasanya dilakukan ozonisasi. Klorinasi dilakukan untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Jadi kadang-kadang sumber air yang tidak terlalu bagus, di mana mikroorganismenya itu cukup banyak, maka ada industri yang menggunakannya itu sampai 8 ppm klorinnya. Nanti klorin ini akan terkurangi pada proses selanjutnya. Setelah tahap klorinasi, masuk ke tahap penyaringan pasir. Jadi di dalam tangki
itu ada pasir yang bertingkat berdasarkan ukurannya, di mana yang paling kecil itu ada yang di paling bawah, kemudian yang paling besar ada yang paling atas. Nah, tujuannya apa? Untuk menyaring partikel yang berukuran makro. Tangki ini bisa dikuras dengan cara membalik aliran air. Berikut adalah gambarannya. Jadi air masuk dari atas, kemudian disaring dengan berbagai tingkatan, di mana pasir yang paling halus ada di atas, kemudian pasir yang berukuran besar atau kerikil itu ada di bawah, kemudian outletnya ada di bawah. Nah, ketika ingin pencucian maka dibalik, alirannya diarahkan ke atas, nanti kotoran yang sudah mengendap atau sudah tersaring pada setiap lapisan ini akan terdorong keluar. Demikian mekanisme pencucian dari tangki penyaring pasir. Kemudian ada penyaring karbon aktif, di mana pada tangki penyaring tersebut berisi karbon aktif atau arak aktif yang memiliki pori-pori kecil. Fungsinya apa? Untuk menyerap residu klorin, bau, dan warna, sehingga air yang sudah lewat dari karbon aktif biasanya memiliki warna yang bening dan tidak berbau. Kemudian ada penyaring kantong atau bag filter, jadi terbuat dari serat sintetis yang dipres dengan proses tertentu, kemudian dia membentuk kantong. Nah, tujuannya untuk menyaring partikel yang masih terbawa dari proses penyaringan sebelumnya. Kemudian sinar ultraviolet itu diberikan untuk tujuan menginaktifkan bakteri, spora, kapang maupun virus. Pemberian sinar ultraviolet ini bertujuan untuk merusak DNA mikroorganisme, sehingga dengan dirusak DNA, mikroorganisme tidak bisa melakukan replikasi atau tidak bisa berkembang biak. Kemudian ada ozonisasi, di mana ozon ketika dia bertemu dengan material hidup, misalnya bakteri atau kapang, maka ozon O3 akan memberikan satu oksigen, dan dengan adanya tambahan satu oksigen terjadi ketidakseimbangan di dalam lapisan atau tubuh dari mikroorganisme, sehingga akan merusak material hidup dari mikroorganisme tersebut. Nah, ozon dapat juga merusak material inorganik seperti kalsium, arsen, besi, dan lain-lain. Materi selanjutnya kita diskusi tentang pembuatan minuman berkarbonasi. Langkah pembuatannya tersaji di dalam diagram alir yang disajikan, di mana air yang sudah melalui treatment atau perlakuan tertentu sampai memenuhi persyaratan, kemudian masuk ke deaerator. Setelah lewat deaerator, kemudian dicampur dengan konsentrat sesuai dengan minuman rasa dan aroma minuman karbonasi yang diinginkan. Dicampur juga dengan sirup, biasanya di sini berisi pemanis, masuk ke dalam metering atau penimbangan dan dicampur di sini. Kemudian masuk ke tangki pendingin untuk diisi dengan CO2, kemudian dibotolkan. Jadi air dipompa ke dalam deaerasi tank untuk menghilangkan udara yang terjebak di dalam air. Kemudian air dialirkan ke dalam tangki karbonasi untuk ditambahkan CO2. Jadi di sini ditambahkan CO2. Kemudian penambahan CO2 itu dilakukan dengan pemberian tekanan, sehingga CO2 yang secara normal berbentuk gas, dia berubah menjadi berbentuk cair. Kemudian ditambahkan sirup atau larutan gula dan konsentrat. Setelah itu didinginkan dan diisikan ke dalam
botol. Pada proses minuman yang tidak berkarbonasi, maka tidak ada proses penambahan CO2. Proses sterilisasi dan pasteurisasi pada industri minuman berkarbonasi di industri besar biasanya dilakukan dengan hot temperature short time. Nah, jadi minuman akan mengalir melalui pipa-pipa yang kecil, ya, pipa yang biasanya berdiameter 1 cm. Kemudian setelah pada pipa yang panjang itu kadang juga dia berulir atau membentuk lingkaran pipanya. Setelah proses sterilisasi selesai, kemudian masih di dalam pipa itu juga terjadi proses pendinginan. Nah, pengisian dilakukan dalam ruangan yang bebas mikroorganisme atau ruang suci hama. Pada minuman berkarbonasi, tekanan pada botol kemasan itu harus tinggi untuk mencegah berubahnya CO2 menjadi gas. Nah, ketika tekanan dikurangi, maka biasanya akan muncul bunyi yang menunjukkan sebagian CO2 berubah menjadi gas. Terakhir kita diskusikan tentang pembuatan minuman pada industri kecil. Ini yang kawan-kawan mahasiswa harus pahami. Seringkali ditanyakan oleh pengusaha kecil, bagaimana caranya supaya produk minuman dalam kemasan itu bisa awet. Kawan-kawan mahasiswa perhatikan bahwa kalau produk minuman itu ingin awet, langkah yang pertama, apakah memungkinkan kondisi pH-nya diturunkan menjadi 4,5, yang dampaknya minumannya akan terasa asam. Kalau misalnya memungkinkan seperti minuman rasa buah, maka pH diturunkan menjadi 4,5, kemudian pasteurisasi bisa dilakukan dengan hot filling pada kemasan botol yang tahan suhu 85 derajat Celcius. Nah, supaya awet bisa juga kondisi AW-nya yang diturunkan. Nah, kalau kondisi AW-nya yang diturunkan, cara yang paling mudah adalah dengan penambahan gula pasir dan penguapan air dari minuman itu sehingga AW-nya tercapai. Tetapi pada produk yang AW-nya di bawah 0,5, dia tidak bisa langsung diminum, melainkan dia ready to serve atau siap untuk ditambah dengan air lagi. Nah, proses sterilisasi dan pasteurisasi yang HDST itu sulit dilakukan pada industri kecil. Ini contoh, saya kasih ilustrasi tentang bagaimana membuat minuman soft drink dengan buah dari jambu merah yang bisa diterapkan pada skala industri kecil. Langkah yang pertama adalah pilih buah jambu merah yang masih segar, kemudian dipotong-potong, setelah itu dihancurkan dan waktu penghancuran ditambah air. Penambahan air sesuai dengan spek atau spesifikasi produk yang ingin dibuat oleh suatu perusahaan. Setelah itu disaring untuk memisahkan biji dan padatan yang bersifat kasar. Setelah itu dipanaskan sambil diberikan atau ditambahkan gula dan asam sitrat untuk menurunkan pH sampai di bawah 4,5 serta pengental jika diperlukan. Nah, setelah dipanaskan suhunya sampai ke 85 derajat, maka kemudian diisikan. Ini hanya ilustrasi saja, Pengisiannya ini bisa menyisakan headspace atau ruang kosong, bisa juga penuh. Kalau pengisiannya menyisakan headspace, maka setelah diisikan dalam kondisi panas, jangan langsung ditutup, tapi dibiarkan kira-kira 15 atau 20 detik supaya udara yang ada di dalam ruang kosong ini terusir oleh uap air. Kemudian secepatnya ditutup. Setelah ditutup, botolnya dibalik. Fungsinya apa? Jika ada mikroorganisme pada permukaan tutup botol ini, maka mikroorganisme itu akan mati oleh suhu minuman
suhu sirup yang masih sekitar 84 atau 83 derajat Celcius. Nah, berapa jumlah gula yang ditambahkan pada ready to drink? Biasanya orang Indonesia suka pada kisaran 11-13%. Pengental bisa digunakan, tapi bisa juga tidak. Tapi kalau dengan metode pembuatan minuman tadi, penambahan asam sitrat itu mutlak diperlukan untuk mencapai pH di bawah 4,5, sehingga minuman jus buah tadi dapat bertahan lama di penyimpanan suhu ruang. Nah, kalau kemudian minumannya inginnya tidak terlalu asam, pH-nya tidak di bawah 4,5, maka pilihannya adalah membuat minuman itu memiliki AW di bawah 0,85. AW atau water activity adalah jumlah air bebas yang bisa digunakan oleh mikroorganisme untuk tumbuh. Nah, dengan penambahan gula pasir, maka air yang ada akan diikat oleh sukrosa sehingga tidak lagi menjadi air bebas. Pada minuman kental atau ready to serve, penambahan asam sitrat lebih kepada memberikan rasa dan aroma, bukan untuk menurunkan pH. Dan yang perlu diingat pada proses penghancuran buah, penambahan air diupayakan seminimum mungkin supaya pemasakan tidak berlangsung terlalu lama. Prosesnya mirip dengan pada pembuatan minuman yang ready to drink, hanya pada minuman kental ini penambahan gula pasirnya itu harus mampu untuk menurunkan AW sampai di bawah 0,85. Dan kalau AW-nya sudah di bawah 0,85, ketika memasukkan ke dalam botol, maka tidak perlu suhu yang terlalu tinggi. Dapat diisikan pada suhu sekitar 60 derajat Celcius, tidak ada masalah. Sebagai ringkasan, saya sampaikan lagi bahwa beverage bisa diartikan sebagai air yang dapat diminum oleh manusia. Secara umum terdiri dari air minum dalam kemasan, kemudian minuman ringan atau minuman yang kental ready to serve. Untuk minuman berkarbonasi dibuat dengan menambahkan CO2. Pada industri besar, proses sterilisasi atau pasteurisasi dapat dilakukan dengan cara HTST dan pengisiannya dilakukan di ruangan aseptik. Tapi pada industri kecil, membuat minuman awet dengan cara di atas sulit dilakukan. Cara yang paling memungkinkan adalah dengan pasteurisasi hot filling, tetapi syaratnya pH produk harus di bawah 4,5. Nah, pilihan lain, industri kecil dapat membuat produk minuman yang awet dengan cara menurunkan menurunkan AW sampai di bawah 0,85 dengan cara penambahan gula. Demikian kawan-kawan mahasiswa, semoga apa yang kita diskusikan dapat menambah pengetahuan Anda, dapat Anda terapkan dan bisa berguna di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.